Pak Mirdal, banyak yang mengira ataupun Trump effect ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi memang kebijakan-kebijakan yang lebih internally inwards terhadap ekonomi domestik mereka, lalu slogan-slogan seperti Make America Great Again, proteksionisme itu menjadi salah satu ciri khas dari kepemimpinan ekonomi Donald Trump. Ya, maka dari itu dengan adanya proteksionisme bisa diprediksi bahwa tingkat inflasi tidak akan menurun dalam waktu yang lebih cepat dan mungkin ada kemungkinan the Federal Reserve sebagai Bank Sentral Amerika Serikat tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu yang cepat secara bersamaan. Tapi pada kenyataannya FOMC kemarin menurunkan 25 basis poin dan banyak analis pasar mengatakan ini tidak seperti yang dianalisa oleh mereka atau diekspektasikan oleh mereka. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi begini ya Bu Safrina, kalau kita lihat dari sisi kampanye Donald Trump sendiri pada saat menjelang pemilu presiden lalu, sebenarnya Donald Trump sendiri juga memiliki program untuk mendorong inflasi lebih rendah. Jadi ini sebenarnya juga menjadi opportunity sendiri ya buat kita lihat nanti ke depannya, prospek inflasi Amerika Serikat bisa saja bisa menjadi lebih rendah ya, walaupun memang kebijakan yang akan diambil dari Amerika Serikat diantaranya adalah kebijakan mendorong pendayagunaan energi domestik, terutama dari minyak domestik yang kelihatannya itu bisa mendorong inflasi energi bisa menjadi lebih rendah. Lalu juga dari sisi untuk mengurangi biaya living cost, kelihatannya akan melakukan deportasi besar-besaran, terutama bagi imigran gelap, yang sehingga diharapkan untuk biaya sewa rumah itu bisa menjadi lebih rendah. Karena kan untuk manusia yang akan hadir ke Amerika Serikat diharapkan tidak sebanyak kalau misalkan ada imigran gelap. Jadi ini yang kalau kita lihat dari sisi inflasi, kemungkinan dari The Fed pun juga tentunya akan melihat ya untuk kebijakan yang nanti akan diambil oleh dari Donald Trump. Walaupun semalam juga kita lihat beberapa kali juga Gubernur The Fed yaitu Jerome Powell ini masih melihat untuk dampak dari kebijakan Donald Trump itu tidak akan instan. Jadi kelihatannya untuk tahun depan pun dari sisi The Fed masih melihat ada ruang untuk inflasi tidak mengalami lonjakan signifikan ataupun juga inflasinya kemungkinan levelnya masih akan di bawah dari suku bunga Fed rate. Jadi ini yang kalau kita lihat dari sisi The Fed sendiri pun juga kemungkinan untuk tahun depan pun juga akan tetap melakukan kebijakan penurunan suku bunga walaupun untuk lebih jelasnya ya kita nanti lihat dari sisi proyeksi dari The Fed dot plot yang terakhir ya Bu Safrina ya pada bulan Desember. Jadi ini kan setiap 3 bulan The Fed melakukan proyeksi untuk kebijakan makro ataupun juga indikator makro. Jadi ini kita akan lihat nanti. Dan di sisi yang lain juga kalau kita lihat dari perkembangan terkini untuk perkembangan dari sisi kebijakan proteksionisme dari Donald Trump ini sebenarnya akan memberikan dampak negatif untuk China. Jadi ya Bu Safrina ya. Dan tentunya kalau kita lihat dari sisi China sendiri, sebenarnya ini mereka itu kan sebagai konsumen terbesar dari energi dunia atau khususnya dari sisi minyak. Jadi kalau misalkan nanti ekonomi China semakin mengalami perlambatan yang semakin dalam, tentu kita sih akan lihat kemungkinan pun juga harga minyak akan berada di level yang seperti sekarang ini, masih di kisaran level sekitar $70 per barel. Tentunya ke depannya tentu ini bagi negara net oil importer seperti Indonesia ini cukup baik ya, ataupun juga bagi Amerika Serikat juga ini kemungkinan akan menjadi sinyal yang bagus juga, sehingga ya kita berharap sih untuk inflasi pada tahun depan pun juga levelnya tidak akan mengalami lonjakan yang sangat signifikan, dan ditambah lagi tentu kalau itu terjadi tentu kita berharap ruang penurunan suku bunga global baik itu dari sisi The Fed ataupun juga termasuk dari Bank Indonesia masih tetap ada untuk tahun depan. Jadi kalau dari kita sih mungkin itu dulu sih Mbak Safrina. Baik, terima kasih banyak Pak atas tanggapannya. Saya kembali ke Pak Yono. Pak Yono, dalam hal investasi apakah menurut Anda kemenangan Trump ini berpotensi mengubah minat investor Amerika Serikat terhadap Indonesia dari segi mungkin juga arah industri atau bisa juga dari jumlah bentuk investasi dan lain-lain, bagaimana Anda memandangnya? Ya saya kira sih sebetulnya gini, kalau investor tuh yang dilihat pertama-tama yang paling penting itu adalah kepastian hukum dulu nih. Maksudnya di Indonesia ya Pak? Ya Indonesia itu dulu kepastian hukumnya. Yang kedua ada yang dilihat ada nggak yang dia cari di situ. Artinya produk-produk yang kemudian menarik. Indonesia ini kan kemudian mendorong soal hilirisasi, jadi ada opportunity di situ. Satu, kedua karena proteksionis rejim yang datang sekarang ini akan menyebabkan dia akan
tutup atau batasi importasi dari China. Itu sebabnya kemudian ini sebagai satu alternatif untuk memindahkan gitu produk-produk yang tadi dibikin di negara lain untuk masuk ke sini. Tapi di sisi lain juga kita melihat ada potensi persaingan dari negara lain tentunya gitu, yang dari akan juga yang juga akan bersikap seperti itu. Mereka akan melihat seperti itu. Nah, jadi bagaimana kemudian kita bisa mensikapi ini sesuatu yang saya kira penting untuk bisa diukur bersama-sama antara kita pihak pengusaha dengan pemerintah. Supaya kita sejalan dan kita tahu bagaimana cara menghadapi ini sebagai bukan tantangan tapi opportunity. Itu yang saya kira. Apindo sudah mengekspektasikan kemenangan Donald Trump atau seperti apa? Pasti ada diskusi-diskusi mengenai internasional ya Pak ya? Ya, saya kira sih sebetulnya beberapa minggu sebelum pemilu ini berjalan memang ada indikasi dari negosiasi-negosiasi yang dibuat oleh Donald Trump dengan para pemilihnya. Jadi saya pikir ini satu hal yang cukup antisipatif, tapi kita juga mengukur kalau misalnya tiba-tiba dia tidak menang seperti apa yang kita ukur gitu kira-kira.